Hai teman-teman sekalian, apa kabar? Salam jumpa kembali dengan saya, Egidius Sunusmo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang pengalaman pribadi saya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan saya di dalam dunia pengembangan diri, pelatihan-pelatihan, terutama untuk dunia pendidikan, baik untuk siswa, guru, maupun juga untuk orang tua. Nah, teman-teman sekalian, saya berkecimpung dalam dunia pelatihan ini. Saya mulai dari tahun 2009, jadi lebih kurang sudah hampir 11 tahun ini saya menggeluti dunia pelatihan ini. Nah, teman-teman sekalian, selama perjalanan 11 tahun dalam dunia pelatihan ini, tentu banyak suka dukanya, tentu banyak pengalaman-pengalaman yang saya jumpai selama pelatihan-pelatihan ketika saya memberikannya dalam dunia pendidikan ini. Nah, teman-teman sekalian, cukup banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang juga bertanya bagaimana atau katakanlah rahasianya saya bisa sampai di tahap ini yang puji Tuhan sudah memberikan pelatihan-pelatihan hampir ke seluruh penjuru Indonesia. Menjumpai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan tentu saja di Pulau Jawa. Nah, teman-teman sekalian, tentu tidak mudah. Apa yang saya lakukan ini pasti ada suka dukanya. Dan kali ini saya ingin sekali menceritakan atau sharing pengalaman yang saya dapatkan selama 11 tahun ini, sehingga saya bisa berjumpa dengan banyak teman-teman dari berbagai macam kalangan di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, pada suatu saat ada salah satu teman saya yang bisa dibilang cukup dekat dari zaman kami kuliah, ya. Lalu dia bertanya seperti ini, "Kamu kok bisa sih, Mas Egi, menjumpai begitu banyak orang, padahal sepertinya kegiatan kali kamu ini bisa dibilang cukup rutin ya. Apakah tidak capek, apakah tidak jenuh? Dan bagaimana rahasianya bisa menjumpai banyak orang yang bisa dibilang tidak dikenal sebelumnya?" Nah, teman-teman sekalian, ini pertanyaan yang menarik yang bisa dibilang cukup banyak ya, dan saya kadang-kadang juga menceritakan pengalaman pribadi saya ini kepada para peserta pelatihan. Nah, teman-teman sekalian, saya awali pengalaman saya ini dari tahun 2009 ketika saya masih menjadi guru di sebuah sekolah swasta, dan terus-menerus dari 1 bulan sekali mendapatkan panggilan untuk pelatihan, lalu di tahun berikutnya 2 kali dalam 1 bulan, dan seterusnya. Sampai bisa dibilang puncaknya yang paling banyak mulai hampir setiap hari di tahun 2016. Hampir setiap hari saya memberikan pelatihan kemana-mana, dan juga bukan hanya di sekitar Jakarta, tetapi juga sudah sampai di luar Pulau Jawa. Puji Tuhan teman-teman, saya merasakan bersyukur banyak sekolah, banyak pihak yang mempercayakan acara-acara pelatihan kepada saya bersama juga dengan tim saya. Nah teman-teman, untuk menjawab bagaimana rahasianya saya bisa menjadi narasumber, menjadi trainer, jadi motivator untuk berbagai macam kalangan, saya ingin menggambarkannya dengan sebuah cerita demikian teman-teman. Cerita ini bisa dibilang cerita dongeng, ya, cerita yang bisa dibilang sering kali mungkin kita dengar, dan saya hanya ingin menceritakan sedikit saja. Jadi Alkisah teman-teman, ada seorang raja di sebuah negara, ya. Raja ini sangat terkenal karena dia berhasil menjadi seorang raja yang disegani dan dihormati oleh banyak raja-raja di negara-negara lain. Lalu suatu saat dia ditanya oleh salah satu temannya, "Temanku, raja yang bijaksana,
Bagaimana kamu bisa menjadi raja yang disegani, menjadi raja yang begitu dihormati oleh banyak raja-raja lainnya. Tidak mudah loh, tidak banyak loh raja yang seperti kamu ini. Kebanyakan raja itu ditakuti, sementara kamu ini raja yang dihormati. Lalu raja tersebut mengajak cukup banyak orang, cukup banyak raja-raja lainnya juga yang ingin menjadi raja seperti yang dia lakukan selama ini. Lalu dia bawa ada sekitar 100 orang ya, ada 100 orang raja-raja maupun juga pemimpin-pemimpin tingkat daerah yang ingin menjadi raja yang sukses seperti dia. Apa yang terjadi? Mereka peserta berpikir, mereka raja-raja teman-teman ini berpikir bahwa sang raja akan memberikan ilmunya dalam sebuah, katakan dalam sebuah acara begitu ya. Tapi tidak. Dia bawa ya teman-temannya ini ke dalam sebuah gudang ya. Dan di gudang tersebut sudah dipersiapkan ada satu batu ya, katakanlah batu bata begitu ya, teman-teman ya, batu yang panjang begitu. Dan tanpa sepatah kata pun ya, batu bata tersebut sama sang raja tersebut pengen dipatahkan dengan tangan kosong. Ya, lebih kurang ini batunya lalu tangannya begini. Dipentokkan seperti ini terus. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Tentu saja batu tersebut tidak pecah dalam 1 atau 10 kali ya, 10 kali hantaman dari tangan sang raja tersebut. Kebetulan raja tersebut badannya kecil ya teman-teman, bukan badannya besar, sehingga memang kekuatannya juga tidak besar. Lalu waktu pun berlalu teman-teman ya, dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan selama waktu tersebut sang raja tidak berhenti untuk berusaha mematahkan atau memecahkan batu tersebut. Dan tanpa ada satu kata pun dari sang raja tersebut. Nah, dari sekitar 100 orang tersebut yang awal mulanya antusias pengen diberikan ilmu, pelan-pelan mulai banyak yang mundur karena mereka berpikir, ini raja ngapain ya? Bukan yang ngasih ilmu tapi cuman mata-matain batu tersebut dan tidak berhasil juga. Lalu akhirnya, singkat cerita teman-teman, dari sekitar 100-an orang tadi tersisa hanya sekitar 3 orang saja. 3 orang saja sampai sudah waktunya malam, dimulai dari pagi. Lalu sampai akhirnya teman-teman, tangan sang raja sudah memerah dan bahkan ada sedikit goresan-goresan, luka-luka kecil. Akhirnya batu tersebut pecah, batu tersebut akhirnya patah menjadi 2 bagian. Nah, setelah batu tersebut pecah, sang raja menanyakan kepada 3 teman yang tersisa tadi, teman-teman sekalian, apa yang kalian pelajari? Dari 3 orang ini tersebut bingung mereka teman-teman. Apa yang dipelajari? Karena dari pagi sampai menjelang malam, raja hanya berusaha memecahkan batu tersebut dengan tangannya, tidak berkata apa-apa. Lalu ketiga orang tersebut menjawab, Raja, kami bingung, Raja ngapain dari pagi sampai sekarang hanya berusaha memecahkan batu tersebut dengan tangan. Kami tidak belajar apa-apa. Lalu raja tersebut sambil tersenyum berkata seperti ini. Nah, itulah teman-temanku sekalian, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah konsisten. Dari pagi sampai sekarang, saya berusaha keras untuk memecahkan batu tersebut. Maka kunci yang pertama untuk menjadi orang yang sukses adalah konsisten. Ketiga orang tersebut mulai mengangguk-ngangguk dan mulai memahami. Lalu si raja tersebut mengatakan lagi, sekarang pelajaran yang kedua. Selain konsisten, yang kedua tentu saja saya tidak menyerah. Kalian hitung berapa kali saya berusaha memecahkan batu tersebut. 10 kali? 100 kali? 1000 kali?
berkali-kali. Saya tidak pernah menghitung berapa kali saya gagal, berapa kali saya berusaha untuk memecahkan batu tersebut. Jadi kunci yang kedua untuk menjadi orang sukses adalah terus berusaha, jangan menyerah. Tiga peserta tadi ini semakin kagum kepada kehebatan sang raja. Lalu yang ketiga, kalian lihat tadi awal mula berapa banyak orang yang menyaksikan, yang datang ke tempat ini ingin belajar dengan saya. Sekarang hanya tersisa kalian bertiga. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah yang ketiga. Ternyata banyak orang yang hanya ingin belajar instan. Mereka tidak sanggup untuk belajar secara konsisten dan juga untuk bersabar. Mereka hanya ingin cepat menjadi orang yang sukses tanpa melewati prosesnya. Nah, teman-temanku yang sekalian yang terkasih, dari cerita yang sangat sederhana ini, saya sangat berharap Anda semua untuk menjadi 3 orang yang terakhir ini. Jadilah 3 orang yang terakhir ini yang sungguh-sungguh mau terus belajar, terus berusaha, dan juga jangan mudah menyerah. Nah, itulah teman-teman sedikit sharing saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa video saya ini di like ya, dan juga disilakan disebarluaskan, di-sharingkan kepada teman-teman Anda supaya semakin banyak orang yang terinspirasi. Dan teman-teman juga silakan jika ingin berkomentar, ingin bertanya, silahkan bertanya langsung kepada saya. Ya, nomor kontak saya pasti teman-teman sudah tahu ya. Ya, jadi silahkan saja, dan juga teman-teman sekalian, mohon juga doanya, supportnya, supaya kegiatan pelatihan saya semakin banyak orang yang menerima, dan mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi dari sharing saya pada kali ini. Baik teman-teman, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Sampai jumpa.